Di sini aku akan menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika seseorang sedang mengalami patah hati. Nah, eh, dari patah hati itu sendiri sebenarnya ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi semua orang, dan ini hampir pasti dialami oleh semua orang gitu. Nah, em, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita ketika kita sedang patah hati? Kita mulai pada saat sedang jatuh cintanya terlebih dahulu. Di saat orang sedang jatuh cinta atau kasmaran, itu otak memproduksi hormon kebahagiaan atau yang kita sebut dengan hormon dopamin dan juga hormon oksitosin. Nah, hormon ini itu sifatnya adiktif. Jadi dia akan apa ya istilahnya, kayak mencari stimulus baru ketika seseorang sedang patah hati gitu. Dan sebaliknya, ketika seorang sedang patah hati, hormon yang diproduksi itu adalah hormon kortisol atau hormon stres. Nah, um, apa ya? Jadi kalau misalkan mau cerita ya, itu um, aku sendiri juga pernah merasakan patah hati. Dan yang kalau kalian juga pernah merasakan hal ini, kayak ngerasa sesak di dada, itu pun juga ada peristiwanya. Bisa kita sebut dengan peristiwa myopati Takotsubo atau sindrom patah hati. Yang terjadi di dalam tubuh kita ketika peristiwa itu terjadi adalah perubahan bentuk jantung akibat lonjakan dari produksi hormon kortisol gitu. Dan sering banget disalahartikan sebagai serangan jantung, padahal ya enggak, cuman berubah bentuk aja gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang patah hati gitu? Jadi mencari aktivitas baru untuk memproduksi hormon dopamin dan oksitosin tadi. Dari pengalamanku, in my experience, I choose exercise gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kamu lakuin ketika kamu sedang patah hati. Salah satunya itu olahraga, itu yang mau pilih. Cuman kalian bisa kayak ngobrol sama teman atau makan makanan favorit kalian, atau juga kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang intinya adalah bikin kalian tuh senang lagi gitu. Nah, kenapa kalau dari aku pribadi memilihnya untuk berolahraga? Karena yang pertama, olahraga itu murah dan nggak memerlukan banyak orang gitu. Olahraga yang aku pilih itu adalah workout atau aku pergi ke gym gitu. Nah, ketika aku pergi ke gym, ternyata di sana juga malah mendapatkan hal-hal yang lain gitu, kayak ketemu orang baru, terus berkenalan dengan ya siapapun lah, yang akhirnya muncul satu obrolan di dalam lingkungan baru tersebut, yang akhirnya juga bisa meningkatkan produksi dari hormon dopamin itu sendiri gitu. Jadi ya pengalamanku cukup menyenangkan sih akhirnya. Intinya adalah kalian harus mencari aktivitas baru supaya patah hati ini tidak mengganggu aktivitas-aktivitas kalian yang sudah dilakukan di tiap harinya gitu, kayak misalkan belajar, bekerja gitu. Jadi kalau misalkan patah hati kan bisa keganggu ya, bisa terdistraksi, jadi kayak malas buat belajar, terus malas untuk bekerja, yang akhirnya menyebabkan kondisi kalian itu jadi ya berdampak gitu. Nah, kalian gak mau kan kondisi terjadi, makanya harus segera diatasi patah hati itu. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku ceritain pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah.